Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul ekstrim terhadap Allah. Saudara-saudara, seseorang yang benar-benar mengenal Allah, bergaul dan bersentuhan dengan Allah, tidak mungkin dia tidak menjadi ekstrim terhadap Allah. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar dan terus bertumbuh, tidak mungkin dia tidak menjadi ekstrim. Ekstrim artinya, pertama, ia akan berusaha untuk hidup suci. Dia akan berperang hebat dengan dagingnya, dengan nafsu-nafsu di dalam dagingnya. Ia akan berperang hebat dengan jiwanya yang telah banyak diracuni oleh pengaruh dunia sekitarnya. Yang kedua, ia akan bersedia untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki. Dan yang ketiga, ia tidak akan merasa memberi sesuatu kepada Tuhan. Ia akan menyadari bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan dirinya, yang memelihara dirinya, layak menerima semua yang ada padanya. Dan yang keempat, orang yang mengenal Allah dengan benar, bersentuhan dengan Allah setiap hari, dan bertumbuh di dalam kedewasaan rohani, dan bertambah dalam pengalaman dan kekayaan bersama dengan Tuhan. Orang seperti ini akan rela mengorbankan apapun demi kehendak dan rencana Allah. Dan yang luar biasa, orang seperti ini akan mengarahkan matanya ke atas. Semua kita mewarisi kodrat dosa. Semua kita telah terjerat oleh keinginan kesenangan dunia dengan segala hiburan dan keindahannya. Tetapi kalau kita bertumbuh terus dalam pengenalan akan Allah dan mengalami Tuhan, kita pasti akan dibuat menjadi ekstrim. Kita akan menjadi ekstrim, dan gairah ekstrim kita itu akan mengalahkan daging dan jiwa kita yang kotor dan keruh. Tentu orang-orang seperti ini akan menjadi orang-orang yang hidupnya seperti tidak wajar, tidak normal. Ia akan semakin tidak normal di mata manusia yang ada di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya, baik itu orang Kristen atau orang non-Kristen sendiri, akan terheran-heran, akan terbingung dan berkata, mengapa orang ini menjadi seperti ini? Mengapa bisa? Ada orang lain atau kelompok lain mengatakan keterlaluan yang begini ini. Boleh sungguh-sungguh, tapi tidak begitu juga. Kalau Tuhan berkenan berbicara kepada orang-orang yang tidak mengerti itu, Tuhan bisa berkata begini, kalau kamu tahu apa yang disediakan bagi orang-orang yang mengasihi aku, seperti orang-orang ini, orang-orang yang ekstrim itu, kalau kalian tahu apa yang aku sediakan untuk mereka, untuk orang-orang yang mengasihi aku seperti mereka, kamu akan berusaha untuk memiliki tempat seperti mereka sejak di bumi ini. Akan ada sukacita besar bagi kita yang terus belajar untuk mengenal Allah, yang terus berusaha belajar memahami pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Bagi kita yang sungguh-sungguh mau terus mengalami Tuhan di dalam kerajaannya, kita tidak akan menduga bahwa apa yang Allah sediakan bagi kita jauh melampaui dari yang kita duga, jauh melampaui dari apa yang kita pikirkan, yaitu kemuliaan kekal. Sebaliknya, betapa menyesalnya orang-orang yang menghabiskan umur hidupnya sejak di bumi dengan hidup wajar seperti manusia pada umumnya. Kita adalah anak-anak Allah, yang bagi kita tersedia rumah Bapa yang penuh dengan kemuliaan dan keindahan yang tiada tarannya dan tak terbayangkan. Jadi kalau kita mengaku percaya Allah yang hidup, Allah yang baik, kita juga meyakini bahwa apa yang Allah sediakan jauh lebih baik dari apapun yang bisa kita miliki di dalam dunia ini. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita berkata percaya pada Tuhan Yesus, kita bukan hanya percaya dan yakin bahwa dirinya adalah juru selamat dan Tuhan kita, tetapi kita juga meyakini, mempercayai bahwa Ia menyediakan tempat bagi kita. Kita menyerahkan hidup kita untuk rencananya, di mana Yesus Tuhan kita pergi menyediakan tempat bagi kita. Dan kalau Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita, Dia akan datang kembali dan menjemput kita. Masalahnya siapa kita yang dimaksud di sini?
Kita yang hidup wajar seperti anak dunia, atau kita yang mau memilih hidup ekstrim, ya. Kita mau memilih ekstrim. Walaupun sekarang ini antara mereka yang benar-benar ekstrim dengan Tuhan, ya, artinya sangat mengasihi Tuhan, sangat mencintai Tuhan, mengasihi sesama, dengan mereka yang tidak ekstrim dengan Tuhan, kelihatannya sama, walaupun sebenarnya tidak, ya. Dan kenyataannya yang ekstrim terhadap Tuhan malah tidak banyak peminat, ya. Sedikit, bahkan sangat sedikit. Karenanya banyak orang meragukan apa ini pilihan yang tepat. Bagi kita yang mengasihi Tuhan, tentu ini adalah pilihan yang tepat dan the only one, dan satu-satunya. Kita tidak mau mengecewakan Tuhan yang menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa dan menjemput kita kelak. Kita yang mengaku percaya, kita juga mempercayai apa yang dikatakannya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita juga percaya kepada apa yang Allah rancang dan rencanakan untuk kita. Maksudnya adalah menyerahkan diri, dalam konteks ini adalah menyerahkan diri atas apa yang direncanakan, yaitu menantikan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang menantikan Tuhan, tidak menantikan yang lain. Keindahan apapun yang bisa kita lihat, kekayaan apapun yang bisa kita miliki, bukanlah sesuatu untuk dinikmati dan membuat kita membangun Firdaus di bumi. Tetapi kita memandang Tuhan dan menantikan Tuhan dengan kerinduan yang kuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.